Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'budu. Yang kita hormati dan yang berbahagia bagi kita semua yang rencananya dalam perjalanan hadir Bapak Kepala BKPSDM atau PLT karena beliau sedang menunaikan ibadah haji. Nanti akan ada Pak Asisten 2 sebagai PLT BKPSDM, teman-teman inspektorat, Pak David selaku penyuluh anti korupsi dengan sertifikasi dari KPK RI, teman-teman semua CPNS dari semua instansi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas di hari terakhir di pekan ini, di hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman CPNS yang berbahagia, atas nama Inspektorat Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih sebelumnya karena panjenengan semua berkesempatan untuk meluangkan waktu pada pagi hari ini dalam rangka untuk sosialisasi berkaitan dengan program nasional pencegahan korupsi. Sebelum materi nanti kita sampaikan dari inspektorat maupun dari penyuluh KPK dan juga dari BKPSDM, ini menjadi bagian dari awal kegiatan. Marilah kita mencoba bahwasanya menyadari rekan-rekan semua ini adalah orang-orang yang terpilih yang sudah melalui berbagai tahapan yang cukup penuh tantangan, beberapa tahapan tes dengan berbagai tingkat kesulitan dan tingkat kompleksitas yang harus dipenuhi. Panjenengan semua dinyatakan lolos dan sudah dinyatakan mendapatkan surat keputusan sebagai CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Insya Allah secara umum sudah memahami ketika mengikuti tes CPNS gitu. Ada yang fresh graduate gitu. Ada yang sudah punya pengalaman kerja di instansi atau di tempat kerja, unit kerja sebelumnya, dengan berbagai latar belakang. Nah, ketika masuk di lini sebagai CPNS di pemerintah, karena pemerintah ini juga ada dari pusat sampai di daerah, termasuk panjenengan semua di pemerintah daerah, tentu harus punya pedoman dan motivasi awal ketika masuk sebagai CPNS. Meskipun saya yakin motivasinya beragam ketika daftar CPNS dan ketika sampai dilulus pun, sampai dinyatakan diterima pun masih beragam gitu. Motivasinya masih beragam sesuai dengan latar belakang dan pemahaman masing-masing.
Tapi setidaknya perlu kita ingatkan bersama, kalau kita menginginkan hal yang baik gitu ya, menginginkan hal yang baik atau mendapatkan perjalanan panjenengan semua sebagai CPNS, monggo Pak Munir, Pak Asisten sekaligus Pak BLT Kepala BKPSDM. Tentu motivasinya harus konsisten, mulai dari awal sampai nanti masa pengabdian. Kalau yang masuknya ini fresh graduate, bisa jadi nanti kalau pengabdiannya bisa maksimal bisa 30 tahun lebih, bisa 20 tahun lebih. Maka perlu landasan awal panjenengan motivasinya harus diselaraskan, harus paling tidak ya tidak melenceng motivasinya. Meskipun kemarin waktu tes motivasi macam-macam, ono sing pengen golek pacar, ono sing pengen deketi calon mertua, ono sing pengen koyoke CPNSI gagah, koyoke PNS ini keren, macam-macam motivasinya panjenengan semua. Makanya di awal-awal ini dari berbagai instansi tentu punya program, punya keinginan untuk menyeimbangkan motivasi panjenengan semua supaya masa pengabdian yang masih panjang nanti itu penuh kinerja, penuh semangat untuk mengabdi secara lebih bagus. Sedikit tadi menyuplik dari yang dibacakan oleh pembawa doa gitu. Ada yang ingat tadi yang dibacakan doanya tadi apa? Ngantuk? Ngantuk atau meresapi? Atau kekhusyukan? Terlalu khusyuk ya? Sampai nggak menyimak nanti yang doa tadi. Tadi kan didoakan oleh yang membaca, ya Allah mudahkanlah urusan kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Berikanlah kebaikan kepada kami, kepada instansi kami. Salah satu tadi di salah satu bait yang dibacakan oleh pembawa doa. Ini sederhana tapi mendalam, ini menjadi dasar kita. Paling tidak motivasi awal kita menjadi PNS, menjadi pegawai negeri ini, yaitu tadi yang disampaikan Bapak Doa. Kita mencari untuk memperjuangkan kebaikan. Nah, kebaikan ini kan luas. Ya, dalam konteks kebaikan di pemerintahan. Kalau pemerintahan tugasnya salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Otomatis kalau kita bisa melaksanakan itu, ya kita akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan bagi diri kita sendiri, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi orang lain, kebaikan bagi institusi, dan kebaikan bagi masyarakat. Ya, itu yang saya kira paling mewakili untuk kebaikan. Makanya kalau yang kemarin masih motivasinya ya supaya dapat gajian rutin Pak, supaya gajinya tetap gitu, sudah panjang. Ya itu tidak salah gitu. Karena pacar saya ada di sini Pak, maka saya pilih bersih. Gitu. Gak salah. Tapi itu motivasi tambahan maksudnya. Tapi semua harus dibungkus dengan kita mencari kebaikan. Otomatis kalau niat kita sudah motivasinya betul, maka tindakan kita, sikap kita, ya mindset kita
selama nanti teman-teman ini melaksanakan tugas di pemerintahan KWC, ya tidak akan melenceng. Kalau ada melenceng pasti kembali ke niatnya tadi itu untuk mendapatkan kebaikan. Saya kira itu sebagai pembuka untuk atas nama inspektorat, karena tugas kita salah satunya adalah dalam rangka pembinaan dalam kategori sekaligus sebagai pengawas kepada program kerja, kepada sikap perilaku dari seluruh PNS yang ada di lingkungan pemerintahan. Oleh karenanya saya terima kasih pada panjenengan semua. Nanti mari kita ikuti bersama materi-materi yang menjadi bagian dari bekal kita bersama untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya ke depan. Baik, saya lanjutkan karena ini tadi mewakili, katanya pembawa acara mewakili moderator, mewakili sambutan, mewakili pemateri, diborong kabeh. Sekaligus nanti saya menyampaikan beberapa materi. Baik, teman-teman sekalian, supaya tidak ngantuk saya kesini ya, supaya lebih dekat yang di belakang. Kira-kira ini yang paling jauh PP dari Gresik mana? Ada yang Malang PP? Ada yang Banyuwangi PP? Tidak ada. Tuban? Ada PP Tuban? Jombang? Ada yang Jombang PP? Ada ya? Mojokerto PP? Bunder PP? Ada yang Bunder? Beijing? Ada yang Beijing? Ya, alhamdulillah teman-teman ini kalau kemarin di inspektorat ada juga yang dari Jombang PP, ada yang Mojokerto juga PP, Sidoarjo. Makanya saya tanya yang paling jauh ini ada enggak yang Malang gitu ya. Karena beberapa teman kita yang senior ada juga yang Malang itu PP, Pak. Jadi dari berangkatnya dari Gresik naik bis ke Bungurasi ke Arjosari tiap hari. Nanti berangkatnya subuh dari terminal Arjosari ke Bungurasi ke Gresik. Dan itu dilaksanakan bertahun-tahun. Ada juga yang Jombang, ada yang Mojokerto, ada yang Lamongan. Nah, kalau ada yang rekor dari Banyuwangi, saya kasih hadiah. Ada yang PP Banyuwangi Gresik? Ada yang aslinya Banyuwangi? Ada? Atau Sumenep? Tidak ada ya? Kalau ada berarti ya paling jauh. Atau Pacitan? Ada yang Pacitan? Di inspektorat kemarin ada yang dari Jakarta. Tapi saya tanya PP atau tidak? Ya kalau PP berarti pesawatnya, keretanya gimana? Baik, teman-teman sekalian, kata sampaikan bahwa modal awal kita adalah untuk kebaikan. Dalam konteks kalau kita melaksanakan di pemerintahan, maka kategori baik itu bermacam-macam. Lawan dari baik tentu tidak baik ya. Kalau di tata kelola pemerintahan yang tidak baik ini ada fraud dan korupsi. Ini yang kategori tidak baik. Yang kategori baik ini sikap integritas. Nah, ini ada yang baik, ada yang tidak baik.
Nanti secara singkat kita sampaikan, kita sharingkan supaya panjenengan semua nanti memahami bahwa niatan yang baik itu juga perlu dibarengi dengan tindakan-tindakan, sikap dan juga perilaku yang baik. Nah, ini kalau yang belum kenal, ada yang sudah kenal? Belum ya? Ya ini yang belakang kelihatan ya. Ya, tadi saya sampaikan kalau panjenengan masuknya ini di fresh graduate di umur 25, 24, nanti pengabdiannya bisa melebihi dari 30 tahun. Alhamdulillah saya sudah 27 tahun menjadi pegawai di pemerintah Kabupaten Gresik sejak tahun 98, yang mudah-mudahan nanti bisa mencapai 30 tahun lebih, karena purnanya insya Allah masih ada waktu. Termasuk panjenengan tadi waktu 30 tahun kalau dipikir-pikir lama, tapi kalau kita melaksanakan pekerjaan dengan senang, dengan enjoy, dengan ikhlas, insya Allah tidak terasa. Saya 27 tahun kok cepat gitu. Tiba-tiba sudah 27 tahun mengabdi di beberapa instansi. Mungkin teman-teman ada yang dari PU, ada? Angkat tangan yang PU. Ada di belakang, kok ngumpul kabeh? Janjian ya? Dari DLH? Ada, banyak yang ngumpul ini. Dari PTSP? Ya, ada semua. Nah, saya pernah bertugas di itu. Di PU pernah, di PTSP pernah, di DLH pernah. Dari inspektorat ada? Oh, ada. Saya sekarang di inspektorat. Makanya kalau inspektorat tidak kenal, tak banyak donang PU. Ya, jadi ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan terkait dengan tema-tema upayanya terkait dengan urgensi pencegahan korupsi. Yang kedua bisa juga kaitannya dengan integritas terkait dengan MCP. Mungkin nanti rekan-rekan ada yang sudah familiar gitu, ada yang belum familiar. Nanti di belakang ada kuisnya. Nanti kuisnya ini kayaknya sulit seperti masuk CPNS, seperti CAT, makanya nanti diperhatikan. Kalau tidak lulus nanti dicentang sama inspektorat. Bersedia ya? Ya, nanti di akhir ada kuisnya 15 soal. Kalau tidak lulus diawasi sama inspektorat nanti, karena materinya tentang pencegahan korupsi. Ada beberapa hal yang melandasi mengapa kita memperhatikan itu. Kita mengamati di berbagai media nasional, media mainstream, media sosial, berkeliaran, berseliweran tentang programnya Pak Presiden yang baru. Ada Astagita. Salah satu poin terpentingnya di sana yang poin 7 adalah untuk menggiatkan pencegahan korupsi. Nah, ini yang di poin ke-7. Ini ada ininya kok, melaku diri ya. Di poin ke-7 itu programnya Pak Prabowo meningkatkan tata kelola birokrasi sekaligus pencegahan korupsi, salah satu poinnya di sana. Makanya ini diteruskan kepada semua jajaran di bawahnya, di provinsi, di pemerintah sampai paling bawah di desa. Ini harus menjadi atensi, menjadi perhatian. Termasuk pada pagi hari ini teman-teman dihadirkan
adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan terkait dengan programnya Pak Prabowo yang menginginkan adanya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di sampingnya lagi dikecilkan Mas, di 2 hari yang lalu dalam peringatan Harkitnas 20 Mei beliau menegaskan lagi Pak Prabowo, mari kita lawan korupsi, jaga integritas dan upaya kesejahteraan rakyat. Nah, poinnya ditambahin lagi. Ada lawan korupsi, ada integritas, ada kesejahteraan rakyat. Ini kira-kira baik apa tidak? Baik apa baik? Baik. Wis ngopi apa gurung ya? Nah, makanya suaranya kurang kencang. Sarapannya gurung tadi ya. Sing omahe Banyuwangi tadi durung sempat sarapan ya. Ya, ini sekali lagi ini program nasional yang harus didistribusikan, dipahami semua. Tidak terkecuali rekan-rekan yang diberikan amanah untuk menjadi CPNS. CPNS ini kan calon 1 tahun lagi nanti ada C-nya dihilangkan menjadi PNS. Beberapa tahapan ini bisa jadi nanti ada lasan dan seterusnya. Pasti materi-materinya juga ada yang berkaitan dengan upaya-upaya penegakan integritas dan pencegahan korupsi. Saya ingatkan lagi, waktu panjenengan menerima SK yang disampaikan Pak Bupati, masih ingat? Masih ingat ya? Apa ingatnya Pak? Apa ingatnya tadi? Ingat doanya? Ingat waktu TikTokan mendapatkan SK? Ada yang TikTokan mendapatkan SK di depan? Wongi teko? Wongi teko? Sing TikTokan di depan itu loh, kan masuk di viral itu. Dapat SK CPNS Gresik di gedung Pemkab Gresik. Jangan hanya ingat TikTokannya gitu, ingat pesannya Pak Bupati di sini. ASN harus siap mengabdi. Gitu. Yang ini berbekal integritas dan profesional. Inline berarti ya, dari Pak Prabowo tadi bicara tentang integritas, Pak Bupati juga bicara tentang integritas dan profesionalitas. Jadi nyambung antara program yang di pemerintah pusat sampai di tingkat daerah juga harus linier, harus sama, harus selaras. Substansinya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas. Ya, ini termasuk jangan main proyek, ini bagian dari rincian-rincian yang apakah integritas atau tidak, itu ini yang disampaikan Pak Bupati. Makanya pada kesempatan ini kita menjadi pemahaman, penekanan kita bersama, mengapa Pak Prabowo mencantumkan ada di nomor 7 terkait dengan pencegahan. Ternyata datanya seperti ini. Dari tahun ke tahun masih banyak yang bermasalah. Ya, kalau dijumlah bisa ribuan. Ada kasus-kasus yang ditangani ini hanya datanya di teman-teman KPK. Tapi data-data di seluruh daerah, di seluruh kabupaten, kota, provinsi, di masing-masing APH pasti di Polres, Kejaksaan pasti punya data yang lebih banyak lagi. Tapi ini hanya data nasional yang ada ditangani teman-teman KPK. Nah, dari berbagai bentuk, dari berbagai kalangan, dari berbagai kasus yang ada. Kalau dari lihat persentasenya di sini, yang paling banyak 63%, plus pengadaan, plus perizinan dan seterusnya, pemerasan ini
Prosentasenya bisa 70-80% berkaitan dengan gratifikasi dan penyuapan. Ini kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Sehingga tidak salah kalau memang programnya Pak Prabowo itu masih menekankan ada pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada apa? Tidak mencegah gitu ya. Mencegah lebih baik daripada menindak. Kalau konteksnya permasalahan hukum, ada pencegahan, ada penindakan. Makanya di programnya itu adalah mengutamakan program pencegahan, termasuk salah satunya adalah pemahaman dan sosialisasi kepada semua penyelenggara negara, tidak terkecuali kepada panjenengan sebagai statusnya CPNS. Ini data-data yang mendasari gitu ya. Nah, dampak saya kira ini sudah pasti ya. Mungkin bisa merasakan, bisa memahami, bisa mengamati, bisa menganalisis terusnya. Tentu ini sudah common sense, sudah pengetahuan umum bahwa dampaknya ya pasti negatif, pasti tidak baik, sehingga menjadi program nasional baik dari semua aspek, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pembangunan, aspek hukum dan seterusnya. Pasti tindak pidana korupsi dan ketidakintegritasan pasti berdampak negatif. Ada beberapa indikator juga yang melandasi mengapa programnya Pak Prabowo dan stressing jadi semua pemerintah daerah itu masih urgent untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Ada beberapa indikator, ada beberapa ukuran gitu. Nanti yang panjenengan semua ketika berada di instansi masing-masing juga akan memahami dan mengikuti juga. Setidaknya ada 3 indikator, ada 3 ukuran mengapa pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi itu penting untuk dilaksanakan. Ada yang namanya survei penilaian integritas atau SPI. Ada yang sudah paham SPI? Bukan pengendalian internal ya. Kalau ada teman-teman yang di sebelumnya di perusahaan ada SPI, pengawasan internal atau pengendalian internal. Tapi ini survei penilaian integritas. Ada poinnya integritas lagi. Inline tadi yang disampaikan Pak Prabowo sama Pak Bupati. Nah ini ada penilaiannya. Survei penilaian integritas ini adalah survei yang dilaksanakan untuk menilai integritas dari semua instansi pemerintah. Ada yang dari Damkar, ada banyak. Ada yang dari perhubungan, dinas koperasi ada. Intinya semua instansi nanti akan dinilai oleh KPK terkait dengan integritasnya, disurvei oleh KPK. Nanti akan sedikit saya sampaikan apa surveinya seperti apa. Jadi nanti ke depan semua penyelenggara negara, semua pegawai ini handphonenya itu sudah di database-nya KPK. Sekarang punya handphone nomornya berapa? Ada yang punya nomor 5 nomor? Ada yang 3 nomor? Ada ya? Cuma nanti semua nomor itu ada di baseline-nya, ada di database-nya KPK kalau statusnya sebagai ASN atau pegawai negeri, dalam rangka untuk mensurvei penilaian integritas oleh KPK. Dan akhirnya nanti ada rapotnya masing-masing. Perhubungan seperti apa, Damkar seperti apa. Gimana? Sangat baik. Damkar sudah sangat baik ya tadi ya.
mudah-mudahan. Jadi sudah ada nilainya masing-masing tiap tahun dirilis oleh KPK terkait dengan survei penilaian integritas. Ada rapotnya masing-masing, termasuk pemerintah Kabupaten Gresik juga ada rapor yang dinilai oleh tim KPK. Ini menjadi bagian dari acuan untuk program-program pencegahan korupsi di masing-masing instansi. Ada yang namanya indeks persepsi korupsi. Ini adalah penilaian negara. Ini mungkin yang dijadikan dasar oleh Pak Prabowo. Level korupsi di Indonesia itu seperti apa? Itu juga ada ukurannya. Yang ketiga ada survei perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh BPS. Ternyata BPS itu tidak ada survei di harga, gitu. Tidak hanya sensus penduduk, sensus sosial, tapi juga ada survei terkait dengan perilaku anti korupsi. Nah, secara singkat ini, kalau tadi secara nasional, secara negara kita juga masih rendah. Artinya perlu ada pencegahan korupsi ini dibanding dengan negara-negara lain yang sudah maju, gitu ya. Namanya indeks persepsi korupsi. Kita di skor 34, peringkat 110 dari 180 negara. Ini kira-kira ranking 110 itu baik apa masih kurang? Masih kurang ya. Rankingnya PSSI gitu. Ono sing ngerti? Berapa ranking PSSI? 120 dari 180. Rankingnya korupsi 110 dari 180. Nah, yang paling bagus di Asia Tenggara Singapura itu sudah nilainya 80-an ke atas. Kita nilainya 30-an, 34 sampai 38 misalnya. Dari 38 itu sampai kuliah ini oleh A apa B? E apa F? Oleh F ya. Ini nilai 38 dari skala sampai 100 itu ABCD ini oleh nilai apa ini? F ya. Ya, ini gambaran saja bahwa masih program pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan seperti programnya Pak Prabowo. Termasuk yang datanya dari BPS juga mengindikasikan masih belum maksimal gitu. Nah, ini ada istilah terkait dengan fraud. Ada yang sudah pernah kenal, pernah dengar, pernah mengetahui barangnya. Apa itu fraud? Ada yang tahu? Apa fraud? Istilahnya fraud apa? Barang apa itu? Jemblem? Kacang panjang? Ada yang tahu? Sing tahu tapi hadiah. Ada tahu tak? Nanti masuk soal. Ya, ada istilah fraud, ada istilah korupsi. Jadi kalau secara garis besar, fraud itu adalah tindakan kecurangan, dari bentuk kecurangan, ya, kecurangan dalam bentuk yang macam-macam. Fraud mempunyai karakteristik perbuatan yang tersembunyi, upaya penipuan, ketidakjujuran untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Jadi ini pengertiannya fraud adalah tindakan curang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini nanti ketika teman-teman ini sudah melaksanakan tugas, sedikit banyak mau tidak mau nanti akan dihadapkan berbagai bentuk itu. Tinggal sampai masih bertahan untuk sesuai dengan norma, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau nanti sudah tidak sesuai dengan ketentuan, melompat dari norma, ya otomatis nanti masuk ke area fraud.
area tindak penipuan, tindak kecurangan dan seterusnya. Ini pengertiannya. Makanya di sini ada karakteristiknya ya, ada unsur penipuannya, ada unsur tersembunyinya karena ini niatan di belakang gitu. Ada unsur kesengajaannya, ada unsur untuk mengambil keuntungan dan ada unsur yang merugikan pihak yang lain. Nah, ini secara garis besar pengertiannya fraud seperti itu. Dan dalam konteks niatan tadi yang panjenengan harus niatan baik, kira-kira ini sejalan apa enggak? Enggak sejalan ya? Baik apa tidak fraud? Tidak. Berarti enggak ngantuk ini ya. Nah, ini beberapa pengertian. Tapi prinsipnya di sana adalah ada perbuatan yang melawan hukum, melawan aturan, melawan regulasi. Intinya ada perbuatannya yang melawan hukum. Ada kesengajaan gitu. Ada kesengajaan. Disengojo, wis diniati gitu. Wis direncanakan. Itu yang ada fraud. Makanya yang tadi ada berbagai kasus yang ditangani KPK itu pasti ditelusuri apakah ada unsur di hulunya, ada perencanaan, ada niatan fraudnya. Itu kalau bahasanya penyidik, bahasanya pemeriksa, bahasanya auditor pasti ditelusuri di sana. Apakah ada niatan mensreanya di atas perencanaannya, niatannya, sehingga terjadi bentuk kecurangan-kecurangan itu gitu ya. Akhirnya ada yang menguntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, ini pengertian fraud hampir sama sebenarnya dengan pengertian dari korupsi. Tapi fraud ini lebih banyak, lebih sebagai makronya, pengertian makronya. Karena di fraud ini kalau ditelusuri juga ada tindak pidana korupsi, ada terkait dengan pengelolaan aset, penggunaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga ada terkait dengan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan. Jadi ada unsur korupsinya, ada unsur pengelolaan asetnya, ada unsur pengelolaan keuangannya. Itu yang nanti menjadi area dari fraud itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kaitannya dengan fraud, yang pertama adalah korupsi yang menjadi tema sentral dari poinnya Astagita dan yang disampaikan Pak Bupati tadi itu. Jadi korupsi juga sama pengertiannya. Setidaknya ada 4 unsur. Kalau nanti dikatakan korupsi, yang pertama ada pelakunya. Nah, pelakunya ini kadang-kadang bisa ditemukan di akhir gitu. Nanti kalau di aspek penyidikan, baik itu di penyidik, di auditor, itu pasti nanti mencari 4 itu kalau berkait dengan investigasi gitu. Ada pelakunya, ada peraturan yang dilanggar tadi itu, yang ketiga ada yang diuntungkan, dan yang keempat ada yang dirugikan. Ada keuntungan, ada kerugian. Yang diuntungkan bisa pribadi, bisa korporasi, bisa kelompok, bisa institusi dan seterusnya. Yang dirugikan ya bisa dari anggaran manapun, dari sumber manapun, kalau ada kerugiannya bisa menjadi delik korupsi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kalau di undang-undang ada yang jurusan hukum? Ada? Coba angkat tangan yang jurusan hukum. Unjuk tangan, unjuk jari. Kok gini dok unjuknya? Ada yang dari jurusan hukum pidana? Ada ya? Nah, ini kalau di undang-undangnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 3199 Junto 20/2001, ada 30 jenis delik pidana korupsi. Nah, ini bekal yang panjenengan nanti 30 tahun ke depan harus memahami ini, jangan sampai masuk di delik-delik ini. Ada 30 jenis macam ya, meskipun itu tidak hanya di kategori penyelenggara negara ASN PNS, tapi ini secara keseluruhan
Setidaknya menjadi pemahaman kita bahwa delik-delik korupsi itu sudah diatur di dalam undang-undang. Kalau ini diperas lagi menjadi 7 jenis, 7 kelompok gitu. Ada kerugian negara, ada penggelapan jabatan, ada suap menyuap, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada gratifikasi dan benturan kepentingan. Yang 30 delik tadi dikelompokkan lagi menjadi 7. Nah ini yang pasti nanti yang digrafikkan tadi itu 63-70% tadi itu berada di area ini paling banyak. Gratifikasi, ada pemerasan, ada suap menyuap. Nah ini pasti nanti ada kerugian keuangan negara gitu, karena ada tindak pidananya tadi berkaitan dengan kerugian negara. Nah ini kelompok-kelompok yang menjadi delik penindakan korupsi. Nah, yang paling banyak biasanya sulit membedakan gitu. Membedakan mana yang dinamakan gratifikasi, mana yang dinamakan suap menyuap, mana yang dikatakan sebagai pemerasan. Kalau gratifikasi ini cirinya adalah yang pertama kepada penyelenggara negara atau kepada yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, punya kebijakan dan seterusnya, diberikan oleh pihak tertentu. Ya sebenarnya bisa tanpa embel-embel atau tanpa yang bersifatnya hadiah, tapi kalau dalam bentuk tertentu dengan jumlah tertentu nanti bisa dikatakan gratifikasi karena ada motif di belakangnya untuk bisa mempengaruhi kewenangan, mempengaruhi kebijakan. Jadi yang aktif adalah yang mau memberi. Ini kalau gratifikasi. Yang aktif adalah yang mau memberi, bisa masyarakat, bisa pengusaha, bisa vendor dan seterusnya. Jadi yang aktif adalah yang membutuhkan. Nah, kalau suap menyuap ini aktif dua-duanya, antara yang memberikan pelayanan dengan yang diberikan pelayanan. Ini sudah ada deal gitu, sudah ada kesepakatan. Ini namanya suap menyuap. Ada yang pernah disuapi? Ada yang pernah disuapi? Loh, disuapi mama papanya? Waktu kecil makan? Pernah ya? Tapi ini bukan itu. Suap menyuap dalam pengertian tindak pidana korupsi ini adalah dalam rangka untuk mengabulkan sesuatu. Jadi untuk merubah kebijakan, untuk mendapatkan sesuatu dengan adanya kesepakatan antara yang melayani dan yang dilayani dalam konteks luasnya. Dan yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan ini yang aktif adalah yang memberikan pelayanan, yang punya kewenangan, dipaksa untuk bisa memberikan sesuatu. Nah itu namanya pemerasan. Kalau kecil yang sering disebut adalah pungli, pungutan liar. Kalau besar ya pemerasan, besar tindak pidana korupsi. Nah ini yang seringkali menjadi ranahnya hukum, bisa jadi banyak berdekatan dengan tugas-tugas nanti teman-teman panjenengan semua di lingkungan masing-masing. Makanya harus kita pahami, harus kita cermati, jangan sampai masuk di ranah tindak pidana ini. Karena kalau sudah masuk di sana, nanti hubungannya karo Pak Jaksa, hubungannya karo Pak Kapolres, hubungannya karo teman-teman di auditor yang akan memeriksa. Ini yang harus kita hindari, harus kita cermati. Sekarang mungkin ini ya kita terkait dengan sebab-sebab. Saya kira ini bagian dari teori dan juga pemahaman empiris gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan seperti itu secara akademik, secara teoritis ada beberapa penyebab gitu. Ada beberapa penyebab mengapa ada gratifikasi, mengapa ada suap, mengapa ada pemerasan. Itu dari teori-teori yang ada ini ya
ada dari faktor individu ini. Ada faktor individu. Nah ini makanya secara personal panjenengan tadi nanti sudah disampaikan terkait dengan integritas. Kalau personal individu, ya karena sifat-sifat individu yang tidak puas, yang masih kurang, yang pengen yang banyak. Nah ini yang ada faktor-faktor individu. Yang kedua ada faktor instansional, karena ada sistem pengawasan yang belum maksimal gitu ya. Karena ada kesempatan. Karena kesempatan itu karena ada sistem pengawasan, ada sistem yang berjalan itu masih longgar, masih bisa dicurangi, masih bisa ada potensi penyalahgunaan dan penyimpangan dan seterusnya. Jadi bisa ada karena faktor individu, bisa juga karena ada faktor instansional. Nah ini yang nanti harus disinkronkan, harus diminimalisir gitu, antara kepentingan-kepentingan individu dalam melaksanakan tugas dan juga antara sistem yang berjalan ini harus mengarah kepada sistem atau individu yang berintegritas, sehingga tindakan fraud maupun tindakan korupsi itu bisa dicegah dan bisa diminimalisir. Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui KPK dan melalui pemerintahan di semua lini, ada yang bisa melalui edukasi, ada pendidikan dengan segala bentuknya, baik itu pendidikan formal di lingkungan sekolah maupun pendidikan non formal. Itu materi-materi terkait dengan fraud dan terkait dengan pencegahan korupsi sudah banyak dilaksanakan. Ada kaitannya dengan pencegahan di instansi-instansi, termasuk panjenengan semua ini juga diberikan materi terkait dengan pencegahan, karena mencegah lebih baik dari menindak. Nah, ini yang penindakan ini sudah banyak di semua daerah, di semua level pemerintahan, hampir semua masih ada yang kena terkait dengan kasus korupsi. Terlebih lagi juga di berita-berita terakhir ini nilainya fantastis. Ada yang sampai triliun, 1000 triliun, ada yang sekian ratus miliar, ada yang sekian kuadriliun dan seterusnya. Ini yang menjadi perhatian mengapa sekali lagi Pak Prabowo di Astajinya menjadi program yang harus dilaksanakan. Upayanya, nah ini salah satunya adalah integritas. Ada komitmen, ada sosialisasi, ada pembangunan sistem. Jadi ini upaya-upaya yang sudah dilaksanakan dan terus dilaksanakan sampai nanti ada hasil yang maksimal terkait dengan indikator korupsi bisa lebih baik gitu ya. Pencegahannya sudah lebih baik. Nah ini ada regulasinya, ada sistemnya, ada upaya, ada lembaga dan seterusnya. Ini pasti kita sudah mengikuti di berbagai media dan pemberitaan gitu. Nah, kuncinya ya, terutama sing anyar-anyar gitu ya. Kuncinya dari panjenengan semua, teman-teman yang masih baru, kuncinya untuk pencegahan ini ya jangan menjadi pelaku dan jangan menjadi korban. Menjadi pelaku berpotensi, karena sampai nanti kan ya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, program-program, udah pasti nanti di semua perangkat daerah punya program, punya kegiatan. Makanya di awal dipahami tadi delik-deliknya itu, aturan-aturannya dipahami, jangan sampai nanti menjadi pelakunya, menjadi pelaku maupun nanti menjadi korban. Itu yang harus kita hindari, mumpung masih awal. Nah, salah satunya adalah yang kita tekankan dalam rangka tadi untuk penegakan integritas. Nah, temanya sudah pencegahan korupsi, salah satunya adalah untuk penegakan melalui penegakan integritas. Penegakan integritas. Ada yang tahu pengertian integritas? Kaya Damkar ya, sih ngomong diri kan ini. Damkar mana Damkar? Oh di sini, enggak ya.
Yang pojok sana mana? Yang pojok dari mana tadi? Perhubungan. Perhubungan mana perhubungan? BPPD? BPD. Pertanian? Udah ada pertanian. Udah ada ya? Bola sampun nang lawang lapo ini? Pertanian? Nggak dapat kursi? Ada kursi yang kosong? Di belakang sana. Dingkes ada dingkes? Tidak ada ya? Ya, jadi salah satu upaya yang dioptimalkan adalah penegakan integritas, baik itu integritas personal yang panjenengan semua sebagai individu maupun integritas instansional. Nah, salah satu poin untuk bisa menegakkan integritas itu melalui sistem pengendalian internal. Jadi ada poin-poin, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengendalian, ada pengawasan, ada monitoring dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa yang masih digunakan dalam tata kelola pelayanan maupun tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di instansi kita. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan program itu ada yang namanya pengendalian. Pengendalian ini melekat, bisa mulai awal dari sampai di akhir. Ini adalah dalam rangka untuk pencegahan korupsi tadi maupun dalam rangka untuk menegakkan, membangun integritas. Nah, ini nanti sambil berjalan sampai melaksanakan tugas, nanti pasti akan ketemu program-program pengendalian internal, pengendalian, pengawasan, monitoring dan seterusnya dalam rangka untuk memastikan bahwa kegiatan secara personal bisa dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan kegiatan secara nasional bisa juga memenuhi ketentuan yang berlaku gitu. Ada 3 lini dalam pengawasan, ada 3 layer. Kalau nanti sampai sudah diberikan kegiatan, melaksanakan kegiatan, ikut bersama dalam mensukseskan kegiatan. Nah, dalam rangka untuk menghindari adanya pencegahan, adanya tindak pidana korupsi maupun fraud tadi itu, setidaknya ada 3 nanti yang mengawasi. Harus ada 3 unsur yang kalau efektif bisa melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian akan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layer yang pertama adalah di masing-masing kegiatan. Nanti kalau sampai sudah melaksanakan kegiatan ikut di dalamnya ada yang mengawasi dari masing-masing kegiatan. Ada pengawasnya, entah itu dari bidang, dari masing-masing proyek, dari masing-masing kegiatan itu ada pengawasan. Paling tidak ada pelaporan-pelaporan yang harus dipertanggungjawabkan. Itu yang sebagai pengendali awal. Yang kedua nanti ada pengawasan di tingkat kabupaten. Ada tim-tim yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh Pak Sekda, oleh Pak Bupati untuk bisa mengawasi, untuk bisa memonitor, untuk bisa monitoring, untuk bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di semua dinas. Ini dalam rangka untuk memastikan tadi itu bahwa pelaksanaan kegiatan tidak ada kecurangan dan sesuai dengan target. Yang ketiga adalah lininya inspektorat. Nah, inspektorat ini yang kalau di tingkat kabupaten, di tingkat instansi pasti yang terakhir sebagai pengawasnya. Ada teman-teman auditor, ada teman-teman pengawas di inspektorat yang namanya APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Nah, ini APIP inspektorat sebagai layer ketiga. Layer ketiga ini memeriksa, mengawasi, dan juga untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan fraud, tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi yang ada di dalamnya. Tapi kalau ketiga lini tadi itu
dari bidangnya, dari kegiatannya, dari intern unit kerjanya, dari pemerintah lingkat kabupaten, dari APIP-nya tidak bekerja maksimal, ya nanti masih ada tindak kecurangan itu. Makanya dipastikan nanti di 3 level ini bisa bekerja secara sinergi dan secara optimal gitu, dalam rangka untuk menegakkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi. Ini yang tadi disampaikan APIP sebagai layer ketiga gitu, punya tugas sebagai pengawas, sebagai quality assurance di teman-teman inspektorat, ada juga sebagai konsultasi kalau ada memang dari perangkat daerah, dari dinas itu membutuhkan asistensi, nanti akan diberikan asistensi oleh tim APIP. Yang ketiga sebagai early warning system, sebagai peringatan, karena banyak pengaduan baik itu yang mengarah ke personal maupun ke instansi, itu pengaduannya ke inspektorat. Nanti akan dilakukan klarifikasi, pemeriksaan atau investigasi berkaitan dengan inspektorat. Kalau kaitannya dengan disiplin, kode etik kepegawaian, nanti di Pak Munir nanti akan menjelaskan seperti apa. Tapi inspektorat berada di timnya untuk bisa memastikan bahwa penyelenggaraan secara personal, tugas secara personal, kode etik secara personal maupun dari instansional ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini panjenengan harus paham ketika masih baru melaksanakan kegiatan di masing-masing dinasnya. Nah, inspektorat juga punya mekanisme untuk penyelesaian pengaduan-pengaduan yang banyak masuk tadi itu. Ketika itu berkaitan dengan kode etik personal, nanti dengan BKPSDM. Kalau kaitannya dengan pelanggaran undang-undang tadi itu, ada undang-undang fraud, ada undang korupsi, maka inspektorat akan berkolaborasi dengan tim dari APH, aparat penegak hukum, baik dari kejaksaan maupun dari Polres, termasuk dari KPK. Ini ada sistem yang dibangun, ada kesepakatan yang dibangun. Kalau ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi tadi itu, maka yang menindak adalah tim APH. Bisa jadi nanti yang memeriksa, yang mengaudit, yang investigasi adalah teman-teman di inspektorat. Jadi ada kesepakatan seperti itu. Nah, ini tadi yang integritas gitu ya. Pemahamannya integritas ya bahasanya ya jujur, ya amanah gitu. Cuman kalau dalam konteks penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka integritas adalah yang direncanakan, yang dilaksanakan, yang dipertanggungjawabkan harus beda atau harus sama? Sama atau beda? Harus sama. Antara perencanaan, antara pelaksanaan, antara pertanggungjawaban juga harus disesuaikan, harus selaras gitu. Kecuali kalau ada perubahan-perubahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kalau secara programatik, secara kegiatan. Tapi kalau secara personal, integritas berarti ya tadi itu banyak kriteria-kriterianya. Tapi setidaknya apa yang menjadi bagian dari mindsetnya, perilakunya dan pertanggungjawabannya juga harus sama. Itu secara personal. Makanya di sini di dalam terminologinya KPK itu ada integritas, ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab, gitu, ada adil, ada berani, ada mandiri, ada sederhana. Ini nilai-nilai integritas yang diterjemahkan oleh di peraturannya KPK. Ini yang bisa menjadi acuan dari kita semua. Nah, ini nanti di teman-teman perangkat daerah ada yang sudah mengenal, mungkin ada zona integritas gitu ya. Ada di beberapa instansi vertikal itu banyak yang sudah mendapatkan zona integritas yang diverifikasi atau diberikan oleh Kementerian Pan-RB. Mungkin banyak di pengadilan, di Bea Cukai, di lembaga keuangan dan seterusnya. Ini pasti ada yang sudah banyak menemukan
namanya zona integritas WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, pemerintah Kabupaten Gresik juga setiap tahun berupaya untuk membangun itu di instansi-instansi yang memang sudah siap untuk bisa dinilai oleh teman-teman di kementerian ya. Termasuk nanti ada MCP dan SPI. Ini sedikit nanti di akhir saya sampaikan terkait dengan SPI. Nah, ini program-program yang kemarin teman-teman belum masuk, tapi di pemerintah kita juga sudah ada seluruh kepala badan, kepala dinas, kepala OPD sudah menandatangani yang tiap tahun juga dilaksanakan pembaruan. Ada penandatanganan fakta integritas di antara poin-poinnya tadi itu pencegahan korupsi, menghindari fraud, untuk melaksanakan sosialisasi dan seterusnya. Ini sudah menjadi bagian dari kesepakatan dan komitmen dari semua perangkat daerah. Makanya panjenengan semua harus mengikuti alur itu, harus ada komitmen juga untuk menegakkan integritas, tidak masuk di delik-delik yang menjadi tindak pidana tadi itu. Termasuk di sini juga ada komitmen dari semua kepala OPD, termasuk disaksikan oleh teman-teman KPK. Dari tim KPK juga sudah menyaksikan gitu. Jadi ini menjadi pemahaman kita bahwa kita tidak dalam bekerja sendiri dalam rangka penegakan integritas itu. Sudah sinergis dengan mulai dari atas KPK sampai ke bawah, semua perangkat daerah sudah melaksanakan itu. Sehingga sosialisasi juga kita laksanakan, termasuk panjenengan semua yang baru ini nanti kemungkinan juga nanti secara berkala akan di-update, akan di-upgrade gitu ya. Nah, ini sosialisasi di berbagai sektor ya. Sedikit saya sampaikan MCP dan SPI. Tadi saya sampaikan SPI belum ada yang tahu ya. Tadi kan sudah ada tadi di atas tadi. SPI survei penilaian integritas oleh KPK. MCP ini adalah program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Monitoring Center for Prevention, jadi pencegahan korupsi. Program-programnya ada 8 area, nanti harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah termasuk semua instansi gitu. Jadi ada program KPK khusus yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk dinas, ada kaitannya dengan MCP dan SPI KPK. Nah ini kalau MCP ini ada 8 menu, ada 8 area, ada pelayanan publik, ada pengadaan barang jasa, ada anggaran, ada PAD, pendapatan, ada barang, aset, dan seterusnya. Ini nanti yang harus dilaksanakan program-program untuk peningkatan efektivitas dan pencegahan korupsinya di area-area kegiatan itu. Ini namanya MCP KPK dan tiap tahun dirilis oleh KPK mana pemerintah daerah yang berhasil, mana yang belum berhasil. Ukurannya di SPI tadi itu. Untuk mengukur apakah sudah efektif atau belum, disurvei lagi oleh KPK. Yang masing-masing dinas tadi sudah ada nilainya gitu. Mulai dari damkar sampai di perhubungan, mulai dari kecamatan sampai ini sudah ada nilainya semua dari tim KPK yang namanya SPI gitu. Nah ini kalau nilainya 8 areanya tadi ini, 8 area yang dilaksanakan harus dipenuhi oleh pemerintah gitu. Ada 8 area ini MCP. Ada perencanaan sampai ke PAD termasuk di penguatan APIK. Nah, Gresik kemarin ada di angka 92, nomornya masih belum optimal. 114 dari 500 dan 600 lah paling enggak. 600 kementerian negara. Kita ada di mendapatkan angka 92. Di beberapa ini. Kalau nasional kita di urutan yang 100 sekian itu. Secara nasional dari 600 sekian lembaga instansi pemerintah yang dinilai oleh KPK. Ini masih perlu peningkatan ke depan,
upaya-upaya untuk melaksanakan program pencegahan korupsi. Jadi survei yang disurvei juga hampir sama tadi areanya. Nanti ada nilai-nilainya dari semua instansi. Nanti Pak Wakil Bupati bersama Inspektorat akan menjelaskan masing-masing OPD terkait dengan upaya dan action apa yang harus dilaksanakan supaya penilaian integritas kita menjadi baik dan MCP kita menjadi lebih baik lagi. Nah ini yang apa ini tiktokan ini ya, ini tidak berlaku mungkin ini aja. Bisa diputar ini sebelum saya kuis nanti 10 menit. Ini saya putarkan untuk film ya. Jadi kita perlu integritas dan perlu kekompakan dalam melaksanakan tugas. Tidak ada instansi yang berhasil kalau bekerja sendirian kepoloni atau pejabatnya, tapi semua komponen harus membantu gitu. Tapi membantunya juga harus benar. Ada yang sok membantu gitu ya. Ada yang membantu tapi juga ngerecoki gitu ya. Kayak ini membantu tapi agak enak ya. Soalnya karo numpak. Dia ini membantu kepolone di depan, pimpinannya di depan, dia membantu tapi sambil mencari keuntungan yang enak ini, sambil numpak gitu kan. Nah ini juga membantu tapi banyak memberatkan. Ada yang seperti ini, ngomongin teko lah. Sing lebih parah ini, gak melu bantu tapi gandoli, ngerecoki ya, mengganggu terus program-program pemerintah. Kira-kira ada apa enggak ini? Gak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada. Leono ya pimpinannya di kawanannya, ben disentil karo pimpinannya, dipindah kemana gitu ya. Duh, pakai usil juga tidak membantu tapi kadang melempar isu ke luar. Nah ini mungkin panjenengan semua masih baru, sebagai peringatan, sebagai warning bahwa kerjasama tim di masing-masing OPD ini penting. Meskipun kita belum bisa maksimal, tapi jangan sampai ada niatan kita untuk mengganggu. Paling tidak kalau kita belum bisa bekerja optimal ya jangan sampai kita menjadi yang pemberat atau pengganggu di instansi kita. Mudah-mudahan ya dengan cara yang baik, dengan niatan yang baik tadi itu, dengan modal semangat yang masih menyala, karena baru masuk berapa hari? Berapa hari? 1 bulan? Belum 1 bulan? Belum. Makanya kalau belum 1 bulan berarti semangatnya menyala. Nah ini ujiannya, ayo dikeluarkan HP-nya, saya kasih kuis, nanti yang jawabannya paling benar saya kasih hadiah. Yang punya HP, yang tidak punya HP tidak apa-apa, tidak ikut tidak apa-apa. Atau punya HP paketannya habis tidak apa-apa, tidak ikut. Tapi kalau ikut nanti dapat hadiah. Kalau tidak ikut dicatat sama inspektorat nanti. Siapa sih tidak ikut ini? Izin Kak Munir, sebentar Kak Munir ya. Sudah punya HP, sudah dikeluarkan? Paketannya sudah? Bisa dilihat joinnya? Bisa? Nomor kodenya 327423. 327423. Dua peserta ya, kita tunggu beberapa saat sampai nanti pesertanya sudah bisa stabil. Yang ikut ada 53, sekarang 54.
Yang belum bisa, yang masih nyantol, daftar hadirnya ada berapa, Mbak? Berapa? 350-an. Ya, sikap melu berarti paketannya habis. Ada 120-an, sudah 127. 2 menit lagi, masih ada waktu. 140. Boleh nama asli, boleh nama panggilan, atau nama pacarnya, atau nama istrinya. Tapi nanti kalau dapat dipanggil harus ingat gitu ya. Kalau yang tertinggi dipanggil, ingat nanti atas nama siapa. 170 masih bergerak. 1 menit lagi, kita tunggu yang masih ingin join. Pertanyaannya gampang-gampang kok, nggak sesulit tes CPNS yang lewat CAT. Tadi yang saya sampaikan ada semua. Kalau mendengarkan, kalau pas ngantuk ya mungkin nanti jawabannya agak melenceng. 200, setengah menit lagi, kita tunggu join. Masih ada yang kesulitan? Login. Paketan sampean deh. lebih. Sik punya nanti paketannya maintain. Setengah menit lagi, masih ada yang belum berhasil. Sudah cukup, 10 detik lagi, masih bergerak sampai dengan 215. Oh, masih tambah. $250-an. Ya, 10 detik lagi kita mulai. Yang belum login, tidak bisa login, masih cepat ya. 327 423. Oke ya, siap ya. Siap, dilihat HP-nya masing-masing, nanti dicermati, dijawab, diklik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau tidak yakin, diyakinkan. Baik, kita mulai Mas. Oke, yang pertama, berikut merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan pencegahan korupsi kecuali. Tadi ada 3. Ini ada kecualinya tadi. Oh, kecepatan tak? Belum selesai bacanya. Yang benar 20 orang dari 283. Yang belum jawab 257.
Iki kato kecepatan soalnya. Agak dilonggarkan mas. Berapa detik tadi? 10 detik. Oke, langsung kedua, soal kedua sudah tidak bisa diulangi ini. Soal kedua, ayo konsen. Kriteria dari gratifikasi. Nah, ini ada yang paling pas yang mana ini? Tadi banyak yang kita sampaikan terkait dengan gratifikasi. Pasti hubungannya kalau jarak. Gratifikasi cirinya pemberian kepada yang berhubungan dengan pemegang wewenang, pemegang kebijakan, pemegang pelayanan. Nah ini jawabannya. Nah ini agak lama tadi ini cepetan ini. Lama antara ini ya. Sudah. Loh, lama tapi 50 belum jawab. Munyer ini jawabannya. 242. 243 yang sudah menjawab. Yang belum jawab 49. Lanjut, pertanyaan ketiga yang merupakan pola pikir PNS yang anti korupsi. Nah, ini dicari yang paling sesuai, lumayan panjang tapi yang paling mendekati, yang paling sesuai. Tentu kita yang pertama harus menyadari, memahami, dan mengupayakan. Itu yang makanya ada sosialisasi itu supaya paham dulu, supaya menyadari dulu, dan upaya kita untuk bisa melaksanakan program-program pencegahan secara sinergis. Terus hasilnya tadi benarnya berapa tadi? Benar 180, salahnya 62. Ya lumayan, sudah 50% lebih yang benar. Yang belum jawab ini HP-nya baterainya habis apa? Paketannya minimalis. Oke lanjut. Pertanyaan yang keempat, 7 jenis delik tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Ya, tadi kan ada 30 jenis, diperas lagi, dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Ada 7. Nah ini yang 7 itu yang mana? Kalau udah hafal ya dikira-kira aja. Udah bandi sini gitu ya. Tapi pasti tadi sih ada kaitannya dengan gratifikasi, ada unsur di sana pemerasan, ada suap menyuap, itu yang paling banyak. Itu yang lama lagi. Lo tinggal cepat. Iya, ini soalnya senangnya mestinya mobilnya di setting lebih bawah ya. Nah, ini terulang lagi ini. Yang benar 23 ini. Si merasa benar siapa ini? Oh, merasa benar ini ya. Jawabannya apa merasa benar ini tadi?
Ya. Berikutnya ini konsep pertahanan atau 3 layar pengendalian internal tadi, pengendalian ada 3 lini tadi, salah satunya adalah inspektorat. Nah, inspektorat ini termasuk yang ada di layer keberapa gitu. Layer ke-11 atau layer ke-21 atau lini keberapa? Tadi kan jelas disampaikan. Lini pertamanya ada di masing-masing OPD, di masing-masing kegiatan harus ada pengawasan. Lini keduanya di unit kerja atau di tingkat pemerintah daerah. Nah, ini suwe ya ini. Oh, internetnya. Ini jawabannya singkat ini ya, waktunya dicepet orang apa ya. Masih ada yang salah? Nah, sing salah sih 68 nih. Aku sih merasa salah ini. Kalau diterangkan ngantuk ini. Sing salah 68. Sing turun jawab 59. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa area tata kelola yang harus dilaksanakan dalam program CP? Tadi kan ada area, berapa area? MCP, KPK tadi itu. Apakah ada 12? Apakah ada 5? Masih kan? Masih biro, masih. Nah ini yang salah maju, yang salah maju, yang benar mundur, ya. Nah, ketemu ini yang salah ini. Oh, benar, ini masih loading. Kemudian terus ini yang belum jawab 44. Nah ini belum dideteksi siapa yang salah yang benar ini. Nanti muncul ya. Ya oke, lanjut dulu. Nanti direkap akhir aja. Pemberian yang terkait dengan jabatan dengan adanya harapan untuk terjadi pemberian timbal balik dari si penerima disebut. Nah ini tadi diulang-ulang tadi itu pemberian yang bisa jadi ya niatnya sendiri atau mungkin ingin mendapatkan sesuatu. Apakah suap penyuap, apakah gratifikasi, apakah pemerasan? Di next mas, bisa tidak? Masih ada yang salah kira-kira? Jawabannya apa tadi? Sing bener suap. Sing bener apa? Gratifikasi. Sing jawab suap apa? Sing jawab suap. Oke, next. Nah ini juga pilihan lagi. Loading.
Belum muncul dia nih. Seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri sing bener setolo. Iki salah HP-nya atau salah internetnya iki? Salah lagi nih. Ini mitigasi risikonya ini. Sing salah nol malah ini. Kalau sing salah, soalnya baru jawab. Sudah normal? Sudah normal? Tidak ya? Oke, strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan pemerintah melalui jalur berikut. Tadi ada 3. Untuk pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK ada 3 jalur, ada 3 sulat, kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Berarti 1 jawabannya. Karena ada 3 yang tidak termasuk ini. Oke, bisa. Yang benar mana yang kecualinya? Pemufakatan. Berarti apa? Ada edukasi, ada pencegahan preventif, ada penindakan, tidak termasuk konsensus. Next. Nanti yang salah yang benar di akhir aja. Konsisten antara pikiran, ucapan, dan perilaku. Belum? Ya masih ada mas. Ini orang 350 ini anak paketan datanya ini. Mendung ya? Iya, mendung tak berarti hujan ini. Tapi sudah hujan di luar. Sudah normal? Belum. Gimana Mas Haji? Ini bisa lanjut apa? Bisa. Belum bisa? Ya? Iya, jadi pakai WiFi semua. Berarti kominfo ini jangan. Ini yang apa tadi itu? Yang belum dijawab ya. Coba di next pertanyaan berikutnya. Bisa nggak nyambung? Sudah ada yang nyambung? Sudah ya? Oke, sudah. Tinggal 3 pertanyaan lagi nih. Penilaian tingkat korupsi terhadap lembaga instansi pemerintah yang dilaksanakan KPK. Nah, ini tadi sudah disampaikan tadi. Ada yang tahu jawabannya? Yang mana jawabannya yang benar? Ini loading untuk bisa next mas, pertanyaan berikutnya nanti direkap aja. Sudah masuk? Ini mana wifi-nya? Belum? Kalau di next lagi, pernyataan terakhir.
Sudah? Sini jawab separuh ya. Yang nomor 15 saja terakhir, soal terakhir. Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi. Belum? Ya, ini yang terakhir, dapat dicek lagi. Kecuali, ada kecualinya ini. Ih, lapar lagi. Kau belok kiri. Pintu sana. Makasih, Pak. Iya. Ini masih loading ini ya. Yang jawab satu. Ya, faktor teknis. Ini bisa kejadian direkap sementara. Iya, ini jawabannya rata-rata ini. Karena tadi banyak yang tidak bisa terjawab karena faktor jaringan ini ya, faktor jaringan. Sehingga di sini nilainya ya fluktuatif. Dari peringkatnya tadi jawab, peringkatnya. Di tadi ya peringkatnya tadi. Yang pakai akun titik siapa? Mana yang pakai akun titik? Ada? Yang mengaku tidak ada. Nah, yang ada 112 tadi mas. Ini sudah lagi. Desi Rahmawati. Mana Desi Rahmawati? Ya, maju. Desi Rahmawati atau Rahmawati? Rahmawati. Desi Kubah ya namanya. Dapat notifikasi. Jadi desa. Ini. Terus Adi Jaya. Mana Adi Jaya? Oh, tombone. Yang akun titik tadi ada tak? Yang mengaku itu benar lah. Sini dicek benar apa enggak akunnya. Pakai akun titik. Benar lah. Benar. Namanya siapa mas? Muhammad Hafiz dari Dinas Pertanian. Oh barusan datang tadi. Oh, datangnya tadi kenapa bang? Oh gitu. Tapi ikut masuknya barusan tadi. Oh gitu. Ini separuh tapi jawabannya beneran ya? Luar biasa ini. Mbak Desi dari mana? Dakar. Mas Adi? Dakar. Luar biasa ini Dakar ini. Harus sekatan karena harus pegang ini kan. Sirenanya harus cepat. Sekali ada telepon, ada kebakaran, ya dalam sekian detik, sekian menit harus dahu. Tidak pantang pulang sebelum ada. Luar biasa dan tepuk tangan untuk pertanian dan Dakar. Sekarang dikasih oleh-oleh sama teman-teman inspektorat ini.
Ya, kalau hadiah kuis tidak pernah dikasih. Karena nanti dijelaskan oleh Pak David mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau gratifikasi nilainya 1 juta ke atas berarti dikasih. Ini nilainya kira-kira kenang-kenangan dari sektorat untuk acara sosialisasi. Saya kira insya Allah dengan santai dan dengan semua juga tidak ada yang ngantuk, meskipun kuisnya tadi beberapa banyak kendala teknis ringan, tidak mengurangi pemahaman rekan-rekan semua gitu. Nanti dipelajari lagi, kalau butuh materi bisa ke teman-teman inspektorat. Nanti juga akan ditambahkan dari teman-teman penyuluh KPK dan juga dari Pak Munir selaku PLT BKPSDM. Sekarang saya akhiri dengan pantun. Tahu pantun ini? Burung, tapi burung.